dari dari teman-teman dari dulu yang di cabang-cabang sudah melakukan mengajukan laporan ya terkait dengan merek kelas 41 yang dimiliki ANSIH PSHT ya. Nah, tentunya di sini kembali saya harus katakan kita sudah mengakui bahwa negara kita ini adalah negara hukum kan. Tentunya di situ ada hak dan kewajiban sebagai warga negara, baik masyarakatnya, baik lembaga penegak hukum, kami pun selaku advokat juga penegak hukum kan, punya hak juga untuk melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada warga masyarakat atau siapapun yang merasa haknya dilanggar atau tidak mendapatkan tempat ya. Misalnya sudah melaporkan tapi tidak ada tanggapan, tentu kami sebagai lawyer ada kewajiban ya untuk menegakkan dalam rangka memperoleh kembali moral justice tersebut. Jadi kenapa? Karena advokat itu berdasarkan undang-undang advokat sebagai pilar peradilan. Jadi kembali kepada ruhnya peradilan. Jadi tidak usah khawatir, tidak ada tanggapan disurati ya, juga tidak ada tanggapan berikutnya surati tembusan kepada atasannya ya. Yang penting tata cara hukum acara sudah dilalui semua kan ya, sudah dilalui semua. Saya pikir teman-teman penyidik juga akan tahu itu kan, bukan berarti tidak direspon sama sekali, tidak. Tentu sudah ada laporan atau pengaduan, ada interval waktunya di situ kan. Nah, jadi ada hitungan waktu juga, tidak mungkin terlalu berlama-lama kan juga. Makanya saya harap cabang-cabang yang sudah melaporkan lebih aktif lah, pertanyakan kalau memang ada jawaban yang kurang pas atau kurang puas, tidak, tentu di situ ada hak-haknya yang harus kita perjuangkan kan. Pusat tidak akan menutup mata ya, pusat pasti akan akan mengawal bersama-sama teman dulu cabang-cabang yang sudah melaporkan, karena cabang ini adalah pemegang kuasa kan penggunaan terhadap merek 41 tersebut ya. Pemegang lisensinya kan Mas Murjoko, pemegang hak atas merek tersebut adalah Mas Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat. Jadi gitu Mas, jadi tidak usah khawatir, laporan-laporan di cabang ya yang dilakukan oleh dulu cabang-cabang ini tetap berproses. Saya pastikan itu pasti berjalan prosesnya. Kalau tidak, ada jalurnya lagi tersendiri kan. Nah, ada anunya lah, instrumen-instrumen yang harus kita lakukan. Tim LH sudah melakukan antisipasi hal itu ya. Tentu saya tidak bisa sampaikan di sini dari tim LH, biar tim LH yang menyampaikan itu, apapun langkah-langkah nanti tim LH yang menyampaikan hal itu kan. Oke. Ada proses. Tetap ada proses, dan itu wajib karena amanat undang-undang kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh dulur-dulur semua. Harapannya dari organisasi tentunya mari kita sama-sama mengajak semua pihak, baik dari pihak seberang maupun khususnya kita semua yang ada di sini, bersama-sama mengelola organisasi PSHT ini dengan baik untuk membesarkan PSHT ya, nama PSHT bukan main. PSHT ini bukan organisasi kecil, besar saya harus katakan besar. Bayangkan ya, kita ini sebenarnya kalau dibilang jenuh ya capek ya jenuh kan, pasti begitu kan. Jadi untuk itu saya berharap mengajak semua dulur-dulur yang lagi berperkara ini duduk bersama, bicarakan ya, membicarakan bagaimana hal-hal apa yang harus kita lakukan demi untuk membesarkan PSHT ya. Kami senang itu. Jadi saya pikir segala sesuatu bisa kita bicarakan di rumah kita sendiri. Kembalilah ke rumah kita. Di mana itu? Di Padepokan Agung kan. Nah, itulah rumah kita bersama itu. Termasuk rumah kita kebesaran PSHT. Luar biasa. Mas Maci sudah berupaya sekuat tenaga
mewujudkan untuk memperoleh harapan besarnya dulur-dulur semua kan, bisa punya padepokan yang begitu megah. Kenapa kita tinggal merawat saja tidak bisa kan? Ini barangkali yang harus kita sadari bersama. Gitu Mas ya.